Selamat mendengarkan podcast ini. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, satu hal yang paling tragis dalam hidup banyak orang Kristen, yaitu merasa telah memiliki Allah, telah merasa dimiliki Allah, dan merasa telah berjumpa dengan Allah. Padahal tidak atau belum semestinya. Kalau anak usia 4, 5, 6 tahun pasti merasa memiliki orang tua dan dimiliki orang tua dan memiliki hubungan yang harmoni dengan orang tua. Padahal itu belum, saudaraku. Kalau anak ini tidak bertumbuh dewasa secara mental, tidak menuruti kehendak orang tua, hidup dalam pelanggaran hukum, tidak menghormati orang tua secara patut, kemudian hari setelah usia dewasa, maka anak-anak seperti ini bisa terpisah dari orang tua. Tidak heran kalau ada berita atau tulisan atau iklan atau pemberitahuan di media cetak bahwa telah diputus hubungan antara Bapak Anu dengan anak kandungnya. Kenapa? Karena anak ini tidak mengikuti cara gaya hidup orang tua. Melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan bagi orang tua dan keluarga besarnya. Ini sama dengan orang-orang Kristen atau orang percaya yang memang pada mula menjadi orang Kristen tidak dituntut menjadi sempurna, ya. Masih banyak kekurangan, kelemahan, melakukan berbagai penyimpangan dan masih duniawi, materialistis. Tetapi kalau terus-menerus begitu, suatu hari Tuhan akan berkata dengan tegas, "Aku tidak kenal kamu." Ini Allah yang berintegritas. Allah yang memiliki tatanan. Allah yang tidak bisa dipersekutukan dengan dosa dan kenajisan. Ini mengerikan, saudaraku. Ini mengerikan mestinya. Tapi banyak orang telah sesat dan benar-benar kesetanan. Maksud saya dalam lingkungan orang Kristen ini, merasa diri sudah Kristen, sudah ke gereja, sudah baik, sudah menjadi anggota gereja rajin, sudah jadi aktivis, bahkan menjadi majelis, bahkan lagi menjadi pendeta. Tapi coba, saudara, kita jujur, kita ini apakah benar-benar memiliki persekutuan dengan Allah secara real? Ada perjumpaan secara real dengan Allah. Lah, Allah itu Allah yang hidup. Harus bisa dialami, saudaraku. Nyata. Ibarat arus listrik itu benar-benar bisa kesetrum. Strom Tuhan itu dirasa secara fisik maupun non-fisik. Kalau non-fisik itu jiwa batin kita, saudara. Tetapi kalau secara fisik, ya fisik. Kegemetaran di hadapan Allah, kehadirannya yang bisa kita rasakan secara fisik itu bisa. Lah, setan aja bisa dirasakan secara fisik kok. Namanya genderuwo itu bisa dirasakan secara fisik. Nah, Allah mestinya bisa. Saya tidak mengajari saudara jadi mistis, ya. Mistis itu tidak logis. Tapi Allah itu sangat realistis. Realitas maksud saya. Dan kita harus bisa mengalaminya secara real. Berpikir secara realistis, logis. Ya, saudaraku. Nah, saudaraku sekalian, jangan merasa saudara sudah dimiliki Allah dan memiliki Allah,
merasa telah memiliki perjumpaan hanya karena saudara memiliki pengalaman beragama, pengalaman berliturgi. Itu setan telah menipu banyak orang, saudaraku. Menipu. Dan yang tertipu itu bukan orang-orang Kristen di luar gereja, justru yang ada di dalam gereja. Justru mereka yang aktif dalam pelayanan, yang menjadi majelis, bahkan pendeta. Nah, kalau pendeta lebih lagi, saudara. Teolog lebih sesat lagi karena merasa sudah punya pengetahuan tentang Allah. Pokoknya sudah merasa berjumpa dengan Allah. Tidak bisa dinasehati lagi. Mendengar khotbah saya seperti ini mungkin berkata begini. Ya, silahkan. Mengerikannya nanti waktu meninggal dunia. Kira-kira Allah mengakui nggak Anda sebagai anaknya? Wah, teolog mulai buka buku. Menurut teolog ini katanya, dari penafsiran ini, kalau ditinjau dari bahasa aslinya, ngomong situ. Ngomong. Tuhan hanya bertanya, apa kamu melakukan kehendak Bapa? Saudara, saya bukan sedang marah kepada siapapun, lalu mau menyakiti siapapun. Enggak, saya susah, saya prihatin. Karena saya juga berkaca pada diri saya sendiri, tidak berkaca kepada orang lain dulu. Diri sendiri dulu sebagai orang Kristen dari kecil, aktivis gereja, pemain musik, guru sekolah minggu, ketua pemuda remaja, bahkan ketua pemuda se-Indonesia di kelompok satu denominasi, jadi gembala sidang, dosen sekolah tinggi teologi, menjadi rektor, ketua yayasan, dan seterusnya. Kalau jujur, saya belum menemukan Allah sebagaimana mestinya. Sampai kemudian Tuhan memproses hidup saya, lalu saya baru mengerti bahwa orang tidak akan pernah mengenal Allah sebelum mengenal Dia. Artinya Pak, artinya begini. Kalau orang tidak mengalami Allah yang real itu, dia tidak mengenal Allah. Saudara, ada beberapa disiplin ilmu pengetahuan yang cukup dipahami dengan pikiran. Tetapi tidak sedikit yang dipahami dan harus diimplementasikan. Untuk apa belajar ilmu itu? Gitu kan, saudara. Anda belajar mengenai teknik mesin, ya Anda harus bergaul di tengah-tengah mesin atau bersentuhan dengan mesin. Anda kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi, ya ketemu orang untuk merawat giginya. Tapi ada ilmu-ilmu yang hanya sekedar diketahui, misalnya sejarah. Ya, yang penting dia mengetahui perjalanan sejarah. Nah, kalau teologi, ini Tuhan loh yang dibicarakan. Harus bersentuhan. Nah, setan itu berhasil membuat para teolog berpikir yang kira-kira subjektif itu bahaya. Semua harus bisa dirumuskan. Ya, bisa dirumuskan. Kalau tidak bisa diverifikasi ala sains, wah itu diragukan. Nah, kalau ilmu pengetahuan atau disiplin ilmu pengetahuan yang lain bisa. Dengan Allah jangan coba-coba. Karena rumusnya berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Kalau Anda belajar ilmu bumi, Anda berkata bumi ini bulat, berputar pada porosnya. Sampai di situ. Tapi kan Anda tidak berkata, mari kita berputar pada poros kita. Muter kemana? Tapi kalau Anda berkata Allah itu baik, Anda harus baik. Kalau Anda berkata Allah itu sempurna, Anda harus sempurna. Must be perfect. Kalau Anda berkata Allah itu maha hadir, jangan coba-coba engkau hidup suka-suka mengganggu perasaannya.
Kalau Anda berkata Allah Maha Tahu, jangan munafik. Tulus. Ngeri kali saudaraku. Ngeri kali. Tapi Anda melihat potret dari orang-orang yang banyak bicara tentang Tuhan. Yang konyolnya juga para teolog ini pandangannya hanya didasarkan oleh teolog-teolog sebelumnya. Bukannya melihat isi Alkitab ayat per ayat, hanya pandangan teolog-teolog, pokoknya kalau tidak sesuai teolog-teolog ini sesat. Loh, ini kan pandangan manusia, teologi itu tetap asumsi. Makanya bertemulah dengan pemilik Alkitab. Bertemulah dengan penulis Alkitab. Siapa? Roh Kudus. Tapi kalau bisa Roh Kudus nih kelompok tertentu bilang, wah karismatik, Pentakosta ini, bahasa roh ini. Loh, terus curiga, Roh Kudus itu segalanya yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Ya, saya mengerti ada kelompok-kelompok gereja tertentu yang ya suka menggunakan Roh Kudus sebagai jargonnya. Ya, lalu sedikit-sedikit Roh Kudus, sedikit-sedikit Roh Kudus. Tetapi tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Ya, nah ini nanti kita bicara di sesi lain. Sekarang saya hanya mau bicara bahwa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian harus ketemu Tuhan. Jangan sampai Anda meninggal dunia, Anda belum bertemu Tuhan. Apalagi dunia kita hari ini. Orang tuh sibuk menyelamatkan nyawa. Fokusnya itu hanya hidup wajar seperti manusia lain. Saya sudah katakan tadi, saya berkaca pada diri saya sendiri. Saya juga begitu. Tapi sekarang kita mau bertobat, kita mau berubah, ya. Kita mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menemukan, saudaraku. Oleh sebab itu yang pertama saya harus beritahukan kepada saudara, jangan bergantung kepada pendeta. Pendeta itu tidak sedikit yang baik, juga tidak sedikit yang palsu. Jangan bergantung kepada orang yang mengaku hamba Tuhan. Banyak hamba Tuhan yang baik, tapi banyak hamba Tuhan yang sebenarnya hamba setan karena mata duitan, karena masih memuaskan nafsu dan menggunakan pelayanan untuk kepentingan dirinya dan keluarga. Ini hamba-hamba setan. Yang memang sekarang belum ditelanjangi, tapi suatu hari di pengadilan Tuhan pasti ditelanjangi. Ya, jadi kalau saudara mengenal pendeta itu terkenal, belum tentu dia hamba Tuhan. Kalau pendeta itu pintar berbicara, pintar berteologi, jangan saudara pastikan itu hamba Tuhan yang benar. Ukurannya bukan di situ, ya. Mestinya ukurannya adalah kehidupan setiap hari orang itu yang kita tentu tidak bisa bergaul tiap hari, tetapi nurani saudara akan dipimpin Tuhan. Anda akan memiliki yang namanya discerning spirit, roh yang membedakan. Kalau roh Anda benar. Makanya Anda mesti tanya sama Tuhan, Tuhan pendeta mana yang benar? Tuhan gereja mana yang merupakan dealer resmimu? Nah semua gereja juga ngaku paling benar. Semua pendeta juga ngaku paling benar. Termasuk saya. Anda kalau memandang saya bukan hamba Tuhan yang benar, ya enggak apa-apa, please. Enggak masalah. Bukan, saya nggak akan berkata tolong deh percaya padaku, aku ini hamba Tuhan yang benar. Please, enggak. Anda mau percaya, monggo. Nggak percaya, tidak ada urusan. Tidak ada urusan. Tapi Pak, kata orang Pak Eras itu begini. Tidak perlu klarifikasi. Kenapa? Nanti di langit baru, bumi baru. Halah dia gitu tuh ngomong karena nggak berani berdebat. Loh, saya ini tukang debat dari muda, saudara. Nah, sekolahnya aja. Hidupnya seperempat abad lebih di sekolah tinggi teologi. Buku saya ada 100 lebih, judulnya bagaimana nggak berani debat. Tapi kita mau menjaga kesantunan. Nggak usah kesantunan anak Allah deh, terlalu tinggi itu. Kesantunan umum saja, tidak perlu begitu.
Jadi jangan bergantung kepada manusia. Memang jemaat perlu mentor. Tapi mentor yang tidak memarkir saudara pada dunia. Seakan-akan melalui mentor itu Anda bisa ketemu Tuhan. Nah, pendeta itu mentor, hamba Tuhan itu mentor sementara. Kalau boleh dikatakan bridging, ya bridgingnya saja. Ya belum kenal Tuhan, mari saya ajar mengenai Tuhan ya. Tapi yang mengajar harus mengalami Tuhan. Bukan, saya ajar nih, saya pernah sekolah di Belanda ya. Saya pernah sekolah di Jerman. Oh, saya lulusan dari Oxford. Nah, aku lulus dari Berkeley, aku ambil jurusan teologi misalnya. Itu tidak jaminan, saudaraku. Oh, saya ini lulusan dari STT yang terbaik, yang akreditasinya A. Mari saya didik. Loh, saya tidak anti teologi atau lulusan sekolah tinggi atau seminari yang baik. Tapi si mentor ini harus mengalami Tuhan supaya, kalau tadi saya katakan jadi jembatan, bridging, bahwa orang ketemu Tuhan. Oke? Itu maksudnya. Ini kalau di kelompok orang-orang karismatik itu, ya, yang lebih menggunakan pengalaman spontan, bukan logika, lebih mistik. Itu ada bunda-bunda rohani, ada bapak-bapak rohani, godfather rohani, yang mesti harus ditumpangin tangan, diurapi Roh Kudus, katanya seperti baterai di charge. Itu menipu. Mesti dengar nubuatnya, itu menipu. Menipu itu. Bimbing jemaat bisa ketemu Tuhan, setelah itu urusanlah dengan Tuhan sendiri. Kalau jemaat dewasa ya dampingi hamba Tuhan itu menolong orang lain lagi yang belum mengenal Allah. Ya. Jangan diparkir di pendeta itu, mesti melekat dikit-dikit didoakan. Ada itu. Tidak sedikit itu, saudara, kalau jemaat sakit mesti mampir ke rumahnya, didoakan dulu baru ke dokter. Loh, apa tuh mesti begitu? Sebelum dibawa ke dokter harus ketemu pendeta dulu. Loh, kalau rumahnya ada gejala-gejala penampakan, mesti pendeta yang datang. Ini loh, pembodohan, saudara. Jemaat itu harus jadi jemaat yang independen dari manusia tapi dependen dengan Tuhan. Jangan independen dari Tuhan, dependennya ke manusia. Itu salah. Wah, saya diberkati oleh khotbahnya Pak Eras. Wah, benar-benar saya diubahkan. Lalu saatnya saudara harus bisa tidak bergantung ke saya. Saatnya saya pasti meninggal dunia. Nah, kalau saya meninggal dunia, saudara bagaimana? Kalau saudara ada di udara 40.000 kaki di atas permukaan laut, lalu pesawat mau jatuh, lalu Anda mau teriak sama siapa? Virus! Gitu. Nah, itu terjadi, ada ibu-ibu encim-encim pergi ke Australia. Benar ini. Dia bilang, Pak, waktu saya ada turbulen, Pak, saya teriak virus. Loh, maksudnya ibu apa? Saya berdoa virus. Loh, ini pengalaman sudah belasan tahun yang lalu. Ya, tapi saya maklum dia Kristen baru. Jadi Pak, saya kalau berdoa saya membayangkan wajah Pak Eras. Loh, sesat ini. Nggak boleh, Bu. Tapi dia itu dari bukan orang Kristen rasanya sebelumnya. Jadi tokoh agama itu rasanya sudah jadi apa dewa gitu. Nggak boleh. Jangan diparkir di pendeta itu. Saya tiap hari mengajak berdoa jam 5 pagi. Sekarang yang ikut sudah 2.000 lebih sometime. Ya, kecuali hari libur atau minggu, enggak tahu kenapa jadi jumlahnya kurang 100, kurang 60, 75 gitu. Heran juga sih. Rupanya kalau hari libur orang tidur sampai lebih siang. Kalau nggak libur kan mesti harus kantor, dia bangun. Jadi Tuhan kalah dengan hari libur. Ini juga konyol.
Konyol sebenarnya, tapi ya maklum lah, namanya juga anak kecil. Kecuali hari Minggu karena persiapan pelayanan, maybe, ya kan? Oke. Begini saudaraku. Saudara harus mencari Tuhan. Saya ajak saudara berdoa jam 5 pagi dan sudah berapa lama ini ya terus ada, tidak pernah absen, selalu tepat waktu, kecuali pernah 1-2 kali gangguan suara, nah itu agak masalah atau mungkin gangguan jaringan ya. Lalu ada tulisan, Pak Eras jangan mati dulu, nanti kalau Pak Eras mati siapa pimpin doa? Loh, ya doa sendiri kok mesti harus ada saya? Nah boleh, ya. Tidak boleh diparkir oleh seorang rohaniwan. Memang ya saudara, ciri agama itu 1, seremonial, 2, hukum, 3, dominasi tokoh. Seremonial itu ya liturgi begitu. Seakan-akan liturgi itu menjadi ruangan di mana Allah ketemu, di mana jemaat ketemu Allah. Itu juga sesat, pikiran bodoh itu. Ketemu Allah justru pada waktu Anda dalam pergumulan. Pada waktu Anda sedang harus mengambil keputusan. Nah di gereja ini semua bisa jadi sandiwara. Loh kok merasa bahwa ruangan pertemuan dengan Tuhan itu hanya di dalam liturgi. Itu penuh dengan sandiwara saudara. Tetapi kalau kita berjalan dengan Tuhan tiap hari mengalami Tuhan. Liturginya baru. Syami itu. Karena cocok dengan pengalaman hidup. Nah kalau saudara di gereja nyanyi, Tuhan ambil hidupku, akan hormat bagimu. Nah hidupnya kapan diambil dong? Pulang dari gereja lalu bubar, ambiar kabeh. Bubar, seakan-akan Tuhan sudah ditinggal saja di gereja. Lalu sembarangan hidup. Maka orang begini jangan merasa dimiliki Allah dan memiliki Allah. Dia memiliki dirinya sendiri. Mau ngomong apa ngomong. Mau buat apa buat. Mau beli apa beli. Nah ini yang jadi masalah. Justru ibadah kita itu seluruh hidup kita. Pertemuan kita di dalam perjalanan hidup kita. Satu kali saya mesti khotbah soal hidup di hadirat Allah karena saya juga sedang mempelajari hal ini. Bagaimana kita membangun hadirat Allah tergantung bagaimana kita menjaga kesucian. Ya tentu barang kudus bukan untuk anjing ya. Mutiara bukan untuk babi. Bagaimana Allah bisa hadir dalam hidup orang yang kotor. Maka Allah berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Maka Tuhan berkata, keluar kamu dari antara mereka, jangan menjamah apa yang najis. Itu jelas. Ya kan, saudaraku? Jelas. Ini semua ayat firman Tuhan. Jangan Anda berkata, Pak Eras kalau khotbah jangan begitu dong. Maksud nggak pakai ayat Alkitab. Dari tadi saya sebut ayatnya. Hanya saudara nggak pernah baca Alkitab, nggak ngerti itu ayat. Paham nggak saudara? Ya. Kalau saya setiap ayat saya baca, saya buka, nanti di pendalaman Alkitab. Ini pesan-pesan penting yang esensinya harus Anda tangkap. Nah, jangan saudara dengan doktrin yang Anda pahami, berpikir sudah dibenarkan, sudah dikuduskan lalu, ya sudah. Tuh, ini loh setan ini ngerusak hidup orang Kristen. Jadi, jangan bergantung kepada pendeta atau orang yang ngaku hamba Tuhan. Hati-hati saudara. Tadi saya sudah singgung seorang mentor itu hanya menjadi ya mentor sementara. Bridging saja saudaraku ya. Lalu masing-masing individu harus bertemu Tuhan. Nah, rusaknya gereja berabad-abad adalah ketika Tuhan itu diformatkan dalam bentuk pengetahuan yang namanya teologi. Ingat ya, saya tidak anti teologi ya. Harus ada teologi. Tetapi lebih dari teologi harus ada pengalaman langsung dengan Tuhan. Jadi seakan-akan Tuhan sudah masuk dalam kotak yang namanya teologi. Ini kotak nih, kotak teologi. Nih, mau mengenal Allah, mau mengalami Allah, oke saya ambilkan. Nih. Oh, soal apa? Oke,
soal itu oke, ada. Semua diformatkan. Sampai lupa bahwa Allah itu pribadi yang hidup yang harus dialami. Bayangkan saudaraku kalau semua orang harus mesti memiliki doktrin teologi, pengetahuan teologi maksud saya. Seperti orang yang belajar teologi. Tidak masuk surga, nggak ada yang masuk surga. Lah yang belajar teologi aja belum tentu dia tahu lengkap. Maksud saya Allah itu punya pengetahuan tidak terbatas loh bro. Oke, you punya pengetahuan teologi. Tapi kelompok lain berkata you sesat loh. Sorry ya, you sesat. Tapi kelompok ini berkata kamu yang sesat. Kira-kira mana yang benar? Dari dulu. Dan sejak kekristenan menjadi agama negara dan muncul konsili-konsili dan perdebatan-perdebatan, Anda tahu gereja telah dibodohi oleh iblis. Semua harus ada formatnya. Apalagi secara tidak langsung orang mau berkata bahwa harus terverifikasi ala sains, dibuktikan. Bukti apa? Bingung nggak saudara? Orang yang pulang dari Eropa belajar teologi kembali ke Jakarta lalu berkata, sebenarnya Yesus itu tidak bangkit. Itu hanya kiasan figuratif. Mati nggak nih? Sedangkan Alkitab berkata nanti semua kita akan mengalami kebangkitan seperti Yesus mengalami figuratif. Jadi cerita-cerita di Alkitab katanya itu harus dimaknai secara logis. Seperti misalnya 5 ketul roti 2 ekor ikan. Itu bukan 5 roti begitu, itu hanya sebuah kiasan. Coba saudara. Saya baca satu buku seorang doktor teologi ya, yang mengatakan satu perkataan yang menurut saya itu jujur. Dia syok, dia menjadi pendeta di Kanada kemudian. Bukunya saya baca, dia berkata dosen dari bahasa Ibrani, seorang profesor. Ketika membahas bahasa Ibrani yang begitu cerdas, dia berkata begini kepada mahasiswanya. Saya pikir jangan-jangan Allah itu ada. Coba saudara. Lalu dia juga menunjuk beberapa profesor, ahli dalam perjanjian baru, yang sebenarnya memandang Alkitab banyak objek pengetahuan. Saya tidak heran Eropa jadi begitu hari ini. Tidak heran. Yang hebat itu Anda tahu. Jerman. Itu sekolah teologinya hebat-hebat. Bahkan protesnya Martin Luther itu kuat di Jerman. Khususnya di kota Wittenberg. Tapi bisa loh. Tahun 1939 pria-pria Jerman menjadi seperti binatang. Seperti binatang, buas, ganas, kejam, bengis, liar. Antisemitnya dalam peristiwa Holocaust membunuh 6 juta orang Yahudi. 6 juta loh. Ya? Itu belum kehancurannya. Inggris diminta bersahabat, tunduk tidak mau. Saudara, dikirim pesawat-pesawat yang membawa bom-bom. Dan salah satu fakta sejarah menunjukkan ketika Nazi mengirimkan pesawat-pesawat yang tentu canggih pada zamannya. Awan, cuaca maksudnya kurang baik sehingga banyak berbalik. Kalau tidak Inggris, London juga hari ini tidak seperti hari ini. Udah hancur juga saudara. Nah itu sebenarnya menurut saya pertolongan Tuhan. Lalu pesawat terbang Inggris kemudian juga tidak takut-takut mengebom kota-kota Jerman dengan RAF-nya. Yang heran tuh, di mana ada gerakan gereja, di situ pria-prianya menjadi manusia yang lebih kejam dari hewan. Tentu tidak semua setuju dengan Hitler. Seperti hamba Tuhan yang bernama Dietrich Bonhoeffer. Ya tidak setuju, tapi dia dipenjara.
mati dibunuh sebelum perang usai beberapa hari. Tragis, saudara. Saya sempat membaca tulisan beliau. Ya, pasti orang seperti ini ke surga. Kalau Hitler, ya saya nggak menghakimi, tahu sendirilah. Apakah dia benar-benar bunuh diri dengan wanitanya atau dibunuh, ya? Jadi jangan kita terikat mesti harus belajar teologi secara formal di sekolah tinggi teologi. Kalau ilmunya tidak cukup berarti nggak nyanda. Kalau Tuhan tingginya sekian harus punya ilmu baru bisa nyampe. Itu loh penipuan. Lalu teologi menjadi komoditas bagi orang-orang yang memang mau hidup dari ilmu itu. Memang tidak diucapkan tetapi secara tidak langsung tuh ya mau dikesankan bahwa kalau ilmunya tidak cukup itu sesat. Nah kalau sesat kalau sesat artinya apa? Masuk neraka. Nah kalau si A nyebut si B sesat, si B nyebut si C sesat. Nah yang masuk surga siapa? Kabeh nggak ada yang masuk surga. Wes sekarang nyari Tuhan. Masing-masing mencari Tuhan. Temui Tuhan. Perlu mentor, Pak. Doa mentor mana yang bisa membimbing Anda menemukan Allah. Silahkan cari gereja, silahkan cari mentor. Kalau Anda percaya Truth ID ini menjadi alat untuk itu, mari. Ayo ikuti Truth ID. Nggak, silahkan cari yang lain. Ya, silahkan. Saudara, kalau memiliki hati nurani yang baik, saudara bisa kok membedakan hamba Tuhan yang benar atau hamba Tuhan yang palsu. Ini dunia sudah jahat banget, saudara. Lihat itu orang-orang yang secara tidak langsung mau menggrab, memegang jemaat supaya lari kepada dirinya. Untuk itu dibuktikan dengan mujizat. Oh, bukan tidak terjadi, bisa terjadi. Bahkan kalau buat saya mengerikan kalau sampai orang atau saya saja bisa bikin mujizat. Bukan nggak pernah saya lakukan, oh tentu saya mengalami. Tapi tidak perlu mesti disuarakan atau dipublikasikan. Supaya diakui hamba Tuhan, dia harus berdoa, mujizat aja, mujizat. Atau mesti kasih tahu mengenai, mesti bersaksi ketemu Tuhan, ya. Tuhan berbicara kepada saya. Hari-hari ini Tuhan sedang mau bergerak begini begitu. Loh, Alkitab tidak kamu baca. Saya setuju ketemu Tuhan itu realitas, tapi tetap dasarnya Alkitab. Lihat gereja-gereja seperti itu. Selain ngomongnya mujizat, kemakmuran, duit. Duit itu asli orang cari uang. Ini bukan karena saya sedang saingan lalu menjatuhkan orang. Tidak ada saingan. Kasihan jemaat tidak masuk surga. Ini sudah rusak dunia ini. Makanya supaya tidak rusak, Anda nyari Tuhan sendiri deh. Ketemu Tuhan sendiri. Jangan terparkir oleh dominasi tokoh. Baik itu tokoh-tokoh yang menjual teologi atau tokoh-tokoh yang menjual pengalaman dan kesaksian yang sangat subjektif dan tidak sedikit yang menipu. Tetapi cari dan temukan Tuhan. Saudara kalau yakin Allah ada, Anda harus temui. Anda mau ketemu setan. Saudara tidur di kuburan tiap hari, mesti ketemu. Atau ke tempat yang dikeramatkan, pasti ketemu. Maksud Pak setan itu ada? Loh, ya maksud aku mesti cerita panjang lebar di sini. Tentu secara fisik pun saya juga pernah mengalami pengalaman dengan si kunyuk. Entah namanya gendruwo apa. Ada. Anda bisa ketemu kok. Dan faktanya juga ada orang-orang yang memiliki pengalaman-pengalaman yang namanya adikodrati, pengalaman yang
tidak natural ya saudaraku, dunia mistik gitu. Ada, temuin bisa. Nah kalau setan bisa ditemui, dukun punya tuyul dan setannya. Kenapa kita nggak bisa temuin Allah kita yang hidup? Mesti bisa. Nah karena orang sibuk dengan banyak urusan dan kesenangan. Tentu setan itu cerdik untuk orang-orang modern, akademisi. Dia tidak mencobai dengan hal-hal yang konyol seperti hal-hal yang terkait dengan mistik atau supranatural itu. Tapi dengan percintaan dunia, kebanggaan, kesombongan, nilai diri, prestis. Sesat juga saudara, digiring juga ke api kekal. Lalu semua diformatkan di dalam pikiran. Itu Allah fantasi. Sekarang Bapak Ibu siapkan waktu tiap hari 30 menit. Coba duduk diam terus tiap hari. 1 jam duduk diam. Plus puasa terus. Aku mencari wajah-Mu Tuhan. Aku mau mengenal Engkau. Tiap hari coba. Hah? Anda tidak mungkin tidak ketemu Tuhan. Ini saya ngomong dengan putus asa sudah. Karena banyak orang sudah tidak ngerti saya jalannya itu kemana. Semua banyak orang bergantung ke pendeta, lalu terikat dengan pola-pola keagamaan. Sekarang saya menantang saudara, temukan Tuhan. Lalu teolog-teolog berkata, wah bisa sesat. Kalau Allah itu hidup, kalau yakin Allah itu ada, dan orang sungguh-sungguh haus mencari dia, apakah Allah mengizinkan setan datang menemui dia? Begitu Anda berkata Bapa di sorga. Kalau yang benar Allahnya Musa bernama Yahweh. Aku mau mengalami engkau. Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Yang kata Alkitab membelah Kolsom. Yang kata Alkitab merobohkan tembok Yeriko. Yang kata Alkitab mengeringkan Yordan. Aku mau mengalami engkau. Pasti Anda akan mengalami. Tapi dengan tulus, bukan untuk kesombongan setelah mengalami lalu bersaksi. Saudara saya ketemu Tuhan, nah yang begini jualan itu. Yang benar itu gak banyak ngomong. Tapi hidupnya diubah. Waduh saya lihat banyak orang ngomong tentang Tuhan pinter. Mungkin juga plus pengalaman-pengalaman. Dia memaknai pengalaman-pengalaman sebagai perjumpaan dengan Allah. Dan belum tentu Allah mengakui itu. Mestinya Allah yang memaknai sendiri. Dan memberitahu itu pekerjaannya. Tapi karena orang memaknai sendiri, membuat format sendiri dalam pikirannya. Ini kelompok karismatik dan kelompok orang-orang yang lebih mistisis. Begitu. Tapi kalau kelompok rasionalis, ya memaknai semua secara rasio. Udah, dua-duanya bisa enggak ketemu Tuhan ini. Ini fantasi, ngeroh, yang ini rasional. Yang benar apa Pak? Dua-duanya. Logika digunakan maksimal, pengalaman pribadi harus digunakan. Saudara kalau mau sibuk nih, sampai mati Anda akan tetap sibuk. Saudara tidak sibuk cuma satu kata, mau dengar? Kubur. Wes, kalau udah mati itu baru Anda gak sibuk. Tapi begitu Anda mati, lalu Anda ketemu Tuhan, Anda baru gemetar. Ampuni aku Tuhan. Tidak diterima. Itu minta ampun palsu. Oh Tuhan, aku menghormati Engkau. Aku mengasihi Engkau. Palsu. Kamu menghormati Tuhan pada waktu banyak saingan di dunia ini. Apakah engkau menghargai dia lebih dari semua hal? Apakah engkau menyediakan waktu khusus untuk ketemu Tuhan lebih dari berjam-jam nonton film seri? Itu baru. Ketika ada kesempatan berbuat dosa, Anda menolak itu. Dan kalau Anda salah, Anda minta ampun. Permintaan ampun sekaligus komitmen untuk berhenti berbuat dosa. Ketika menghadap Tuhan, sudah bersih. Kesucian hidup itu bisa dinikmati dan harum. Mestinya, seperti dulu kita bisa menikmati dosa, harum. Harum menurut daging yang rusak. Tapi busuk dalam penciuman Allah. Jangan berpikir kita di dunia ini berantakan, nanti kalau mati, setelah mati ini ada proses di mana kita dibersihkan, lalu bisa menghadap Tuhan harum. Loh, kalau tidak harum sejak di bumi, engkau tidak akan harum di hadapan Allah.
Makanya waktu kita ngomongin orang, waktu kita menaruh kebencian, waktu kita tidak menghormati senior kita, tidak menghormati orang yang kita anggap tua. Ngerti nggak itu busuk? Pengkhianatan itu. Dan justru itu subur di gereja. Ajaib itu, saudara. Ajaib. Memang kadang-kadang. Apalagi kalau sudah jadi orang pinter, udah terhormat. Duh, nggak ngerti. Di dunia orang lebih ngerti etika, di gereja sering orang lebih tidak mengerti etika. Makanya saudara, saya sendiri juga mau bertobat terus, sudah. Pokoknya dibuat simpel saja. Kalau ada masalah berat, kita cuma berkata, sudah selesai lah. Wis, nggak usah dipikir. Anggap aja selesai. Ada problem besar, udahlah, anggap aja selesai deh. Wes, nggak usah ribut dengan orang, diam. Klarifikasi Pak, nggak usah. Wes, terserah dia ngomongin apa. Udah, selesai, simple. Di situ justru kita berjuang untuk menjadi berkenan di hadapan Allah. Ayo temui Tuhan yuk. Dan berambisilah menjadi orang yang terkemuka di antara orang terkemuka di kerajaan surga. Bukan karena kita mau menjadi terhormat. Tapi kita mau menyenangkan Allah sejak di bumi. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya gagal. Orang tua ingin anaknya semua sukses. Bapak di surga ingin kita sukses. Apa ukuran sukses? To be like Christ, seperti Kristus. Bagaimana menjadi seperti Kristus? Harus menjumpai guru. Dan kalau Anda percaya dia menyertai kita sampai kesudahan zaman, belajarlah dari guru ini. Erastus itu hanya menjadi mentor sementara. Sedangkan guru kita sebenarnya Tuhan Yesus. Saya pun juga muridnya. Kalau saudara belajar, saya ini paling tinggi itu kakak seperguruan. Bukan guru sebenarnya. Kalau ibarat di rumah sakit, saya bukan dokter, saya juga pasien. Yang tentu sudah sembuh. Dan setelah sembuh jadi suster. Nah sekarang Pak Eras di gereja ada banyak pendeta, kepala suster. Koordinator suster. Tapi ada suster-suster yang nakal juga sih. Salah suntik. Sibuk sendiri urusan main-main. Waduh, mesti ngerawat orang. Dia sibuk main gadget, dia sibuk lagi telepon-teleponan. Dikit-dikit pesen soto, pesen gado-gado. Itu suster, bukannya ngurus pasien. Sibuk, aduh suster. Akhirnya susternya jadi panjang dan lebar. Aduh suster, udahlah ya, yuk kita mensusteri orang. Kembali intinya kita mau mencari Tuhan. Saya bukan mau menunjukkan diri sebagai orang baik. Saya justru karena tidak baik mau nunjukin saya mau jadi baik. Istri saya itu paling tahu. Saudara. Kenapa? Ya saya berubah. Yang kedua apa? Ya saya mencari Tuhan. Orang tidur saya masih berlutut. Sampai dia tanya, kapan kamu tidur, Pap? Adalah nanti tidur. Kenapa? Aku krisis, Mam. Aku krisis. Aku krisis lihat dunia dan aku krisis lihat diriku sendiri. Kalau aku tidak serius membenahi diri, saya bisa kembali ke manusia lama. Makanya doa saya tadi pagi waktu berdoa, air mata saya berlinang. Tapi orang gak dengar doa saya apa. Doa saya begini, Tuhan, jangan aku keluar dari hadirat. Bukan hanya pada waktu berdoa ini aku di hadirat-Mu. Aku keluar dari ruang doa, aku masih di hadirat-Mu. Supaya aku takut akan Engkau. Supaya aku gentar kepadamu ya Bapa. Supaya aku takut secara patut kepadamu ya. Jadi saudaraku, takut saya kembali ke manusia lama. Nanti kita mulai mencari duit. Mau jadi orang terhormat. Dan lain sebagainya. Saya bicara ini tulus saudara. Walaupun saya belum sempurna, saya mau benar. Ya kita semua mau benar. Nanti di hadapan pengadilan Tuhan kita sudah bersih. Saya mengajak Bapak Ibu, khususnya pecinta suara kebenaran. Ayo kita berubah, bertobat sungguh-sungguh. Khususnya para pejabat GSKI. Ya,
Ayo kita bertobat. Udah, kita enggak usah sibuk urusan sinode deh. Kita benahi diri dulu ya. Oke, amin.